Selamat berjumpa kembali teman-teman. Hari ini tanggal 11 Januari 2026. Pada video kali ini saya akan kembali membahas masalah saham yang akan multi-bagger 2026. Jadi ini adalah video ketiga terkait dengan multi-bagger series ya. Dua video pertama sudah saya buat sebelumnya. Nah, di video pertama kemarin saya sudah katakan bahwa salah satu sektor yang akan tetap tumbuh dan tetap apa istilahnya bullish itu adalah saham teknologi ya. Jadi kalau di sektor teknologi Indonesia ini bukan soal cari saham bagus. Saham bagus tuh banyak. Jadi masalahnya mana yang bisa jadi multi-bagger 2026. Nah, di video ini saya pilih 5 saham terbaik di sektornya. Jadi bukan asal murah atau bukan soal yang ramai doang ya. Semua positif, tapi seperti lomba lari, emas atau pemenang pertama tuh cuma ada satu. Nah, metrik syarat multi-bagger adalah sebelum kita ranking ya, kita pakai 4 syarat wajib multi-bagger. Kalau satu saja bolong, jadi potensinya tetap ada tapi dayanya berkurang. Pertama adalah market size dan structural growth ya. Apakah pasarnya besar dan tumbuh secara terstruktur, bukan cuma musiman. Kemudian yang kedua adalah posisi bisnisnya gitu. Apakah dia punya posisi kunci atau cuma pemain biasa aja. Terus yang ketiga adalah scalability dan operating leverage. Apakah laba bisa tumbuh lebih cepat dari revenue? Terus kemudian yang keempat adalah harga perusahaan tersebut, valuation terhadap ruang pertumbuhannya. Apakah masih ada ruang kejutan untuk market? Ya. Jadi multi-bagger itu bukan cuma growth, tapi growth yang belum sepenuhnya dihargai. Nah, jadi berikut ini adalah evaluasi singkat per saham ya. Yang jelas ini adalah pilihan positif semua karena di IDX teknologi itu banyak saham-saham teknologi yang lain. Nah, angka growth dan valuasi di sini saya pakai sebagai indikator arah dan perbandingan. Jadi bukan laporan audit ya. Tujuannya menilai probabilitas multi-bagger, bukan debat akuntansi, oke? Nah, yang pertama saya susun sesuai dengan abjad. Kita bahas saham atau emiten buka. Nah, jadi marketnya adalah ini digitalisasi UMKM ya. Ini sangat besar potensinya. Estimasi pertumbuhan UMKM digital ini adalah 15-20% per tahun. Mitra Bukalapak yang offline to online itu masih underpenetrated ya. Kemudian scalability mulai fokus dan efisien, kemudian positioning strong di mitra UMKM offline. Kemudian valuasinya ini sangat terdiskon ya. Karena apa? PBV-nya itu kecil dari 1, market cap jauh di bawah cash ya, investasi strategis. Jadi terjadi de-rating besar ya sejak IPO. Diskon dari apa ya? Diskon dari waktu valuasi IPO, valuasi peer regional e-commerce, nilai aset bersih ya. Jadi asetnya ini heavy di balance sheet-nya. Jadi intinya market saat ini menilai buka seolah-olah tidak akan tumbuh sama sekali. Kemudian saham kedua DCII ya. Jadi marketnya ini adalah data center dan AI super cycle ya, atau cloud-nya di Indonesia. Pertumbuhan demand-nya ini 25-30% per tahun ya, dipacu dengan perkembangan artificial intelligence, cloud dan enterprise digitalization. Nah, jadi ini bukan tren ya, ini memang cycle-nya memang sekarang lagi dibutuhkan gitu kan. Positioning-nya ini memang market leader DCII. Dan secara scalability, margin dan recurring revenue ini sangat kuat ya. Memang valuasinya ini mahal ya, tapi didukung
kualitas. Bayangin aja PER-nya udah lebih dari 400, PBV-nya udah 135 kali, jauh di atas rata-rata pasar. Premium dari apa ya? Market leadership ya, margin tinggi dan visibility revenue-nya. Jadi DCII ini memang mahal tapi bukan tanpa alasan ya, tapi ruang kejutannya jadi lebih sempit. Nah, kemudian saham ketiga adalah EMTK ya. Nah, jadi ini adalah perusahaan holding ya untuk market media digital dan bank digital. Jadi digital banking Indonesia itu tumbuh 20% per tahun. Ada monetasi konten dan ekosistem yang masih berkembang. Positioningnya strategic holding. Stability-nya tergantung memang dari anak-anak usahanya. Valuasi masih terdiskon ya, holding masih ada, diskon holding tuh masih ada ya. Karena PBV-nya itu masih kecil dari 2 kali. Jadi diskon dari holding itu ya sekitar 20-30% untuk saat ini ya. Dari diskon dari apa ya? Dari nilai bank digitalnya, dari aset media dan platformnya. Jadi nilai intrinsik jika dipisah ya, beberapa bagian. Jadi intinya market ini belum menghargai EMTK sebagai strategi digital holding. Nah, kemudian saham keempat masuk kita ke Goto ya. Goto semua orang pasti tahu, dia marketnya adalah on demand, jadi seperti layanan pengantaran Gojek gitu ya, kemudian fintech juga dan ekosistem digital. Total market tumbuh itu diperkirakan ke depan ini 15-25% per tahun. Terus transaksi digital Indonesia tuh masih naik double digit. Maknanya apa? Ini supermarket digital ya. Volume dulu mungkin marginnya belakangan gitu kan. Karena dia masih mencatatkan kerugian tapi kerugiannya terus menipis. Positioningnya jelas bahwa Goto adalah ekosistem terbesar di Indonesia. Jadi operating leverage secara stability, operating leverage-nya mulai terlihat ya. Jadi valuasinya ya sudah dihukum dia sama pasar ya. Jelas diskon ya, jauh dari waktu dia valuasi pasca IPO ya. Kemudian juga dibandingkan dengan ekosistem serupa di negara-negara ASEAN ya. Kemudian operating leverage saat EBITDA membaik, ada potensi seperti itu. Nah, jadi valuasinya ini memang lebih rendah dibanding fase growth sebelumnya. Market cap sudah turun drastis dari puncak. PBV dia ini sekarang 2,5 kali ya. Jadi intinya market pricing Goto sebagai slow growth utility ya, bukan platform teknologi kalau dari sisi pricing marketnya. Kemudian saham terakhir adalah MLPT ya, atau multipolar ya. Jadi marketnya atau pertumbuhannya dia dari enterprise information technology, network, managed service ya. Digital infrastruktur enterprise tumbuh itu 15-20% per tahun ya. Positioningnya ya dia menjadi andalan lah korporasi-korporasi Indonesia itu customernya. Stability-nya high recurring ya, low noise ya. Valuasinya belum fully price ya. Jadi belum terlalu mahal ini walaupun lumayan ya, harga pernya 380, PBV 160, tapi lebih murah lah dibanding dengan pure tech grow ya. Diskon dari apa? Jelas ini dia terdiskon lah dibanding dengan DCII ya, atau tax infrastruktur regional, terus juga potensi recurring revenue jangka panjang. Intinya market menghargai MLPT sebagai perusahaan biasa, padahal perannya sudah strategis. Nah, jadi berdasarkan valuasi itu, ya,
berdasarkan analisa ini kita bisa simpulkan buat dalam suatu tabel seperti ini ya. Jadi dari dari penilaian tadi, kalau kita buat dalam suatu tabel, kita scoring mereka dari pertumbuhan pasar, positioning, scalability, posisi valuasi dan valuation gap, maka pemenangnya adalah, pilihan saya adalah untuk saham MLPT yang paling potensi untuk multi bagger di tahun 2026 ini gitu ya. Jadi bukan karena MLPT paling keren, tapi karena paling seimbang ya. Dia berada di pasar yang tepat ya. Posisinya penting, labanya bisa scale up, dan yang paling penting belum terlalu dipuja pasar lah ya. Dan di bursa yang belum dipuja-puja itu seringkali yang paling bullish lah, yang paling mematikan nantinya gitu. Oke, jadi kelima saham ini adalah yang terbaik di sektornya, tidak ada yang jelek. Tapi kalau saya harus pilih satu kandidat multi-bagger 2026 dengan probabilitas paling rasional, MLPT jawabannya. Ingat, ini bukan saran beli, ini peta berpikir ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Maaf, ada satu lagi. Ini ada yang terlewat. Ini ada chart weekly dari MLPT. Nah, saya bukan mengajak beli ya, tapi mana tahu terinspirasi dan ikut-ikutan ya. Itu bisa pasang buy stop di 67150 atau di atas MA8, karena dia udah mulai berbalik arah setelah mantul dari MA50. Yang merah ini adalah MA50. Demikian, semoga sukses, resiko tanggung sendiri ya. Sampai ketemu.